Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfiah, NIM 60. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi jagung menggunakan fungsi produksi frontier, stokastik, Kops, Dougal, atau Translog di wilayah Madura. Fungsi produksi frontier, stokastik, Cobb Douglas atau Translog sendiri, menurut Soekarwati tahun 1991, fungsi produksi frontier adalah fungsi produksi yang dipakai untuk mengukur bagaimana fungsi produksi sebenarnya terhadap posisi frontiernya. Fungsi produksi ini menunjukkan kedudukan produksi aktual yang dicapai petani dengan produksi potensial yang seharusnya mampu dicapai petani. Fungsi produksi frontier merupakan hubungan fisik antara faktor produksi dan produksi pada frontier yang terletak pada tempat titik-titik yang menunjukkan titik kombinasi penggunaan masukan produksi yang optimal. Secara umum, model fungsi produksi stokastik frontier adalah sebagai berikut, yang mana Y1 sama dengan X1 beta ditambah V1 dikurangi U1, di mana Y1 itu produksi yang dihasilkan pada waktu ke TI sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N. Untuk X1-nya, vektor masukan yang digunakan pada waktu ke T beta sama dengan vektor parameter yang akan diestimasi. Untuk V1-nya, variabel acak yang berkaitan dengan faktor-faktor eksternal, misalnya iklim, hama, sebarannya simetris dengan menyebar normal. Untuk U1-nya, variabel acak non-negatif diasumsikan mempengaruhi tingkat inefisiensi teknis dan berkaitan dengan faktor-faktor internal, sebarannya bersifat simetris. Untuk pendekatan the final mean estimate test, diketahui bahwa nilai LR test sama dengan 0,845, sedangkan untuk nilai kode Palm sama dengan 5,13, derajat kesalahan 5%. Hal ini menunjukkan nilai LR test kurang dari kode Palm sehingga H0 diterima, artinya di dalam model ini tidak ada kasus inefisiensi. Nah, selanjutnya, di mana diketahui beta 0 variabel Y sama dengan fungsi produksi jagung. Untuk beta 1-nya variabel X1 itu ada benih, beta 2-nya variabel X2 itu ada tenaga kerja, beta 3 variabel X3 sama dengan pupuk kandang, dan beta 4 variabel X4 itu ada pupuk fosfat. Nilai gamma menunjukkan berapa persentase error yang disebabkan karena inefisiensi teknis. Dari hasil analisis menunjukkan nilai T hitung gamma sebesar 0,130 dan T tabel sebesar 2,005. Derajat kesalahan sebesar 5%. Jadi nilai T hitung kurang dari T tabel, artinya 77,80% error terms disebabkan oleh inefisiensi teknis. Berdasarkan T-rasio, dilihat perbandingan antara T-rasio dengan T-tabel. Dari data ini dapat dilihat bahwa T-tabel sebesar 2,668 derajat kesalahan 1%, 2,005 derajat kesalahan 5%, 1,67 derajat kesalahan 10%, 1,16 derajat kesalahan 25%, maka dapat diketahui bahwa untuk beta 1 atau X1 mempunyai nilai koefisien negatif sebesar min 0,105 dengan nilai T hitung sebesar min 0,113 lebih kecil dari T tabel pada taraf 1%, 5%, 10%, 25% yang berarti variabel luas. Lahan X1 tidak berpengaruh secara signifikan pada jumlah produksi Y. Untuk beta 2 atau X2 mempunyai nilai koefisien positif sebesar 0,246 dengan nilai T hitung sebesar 0,270 kurang dari T tabel pada taraf 1%, 5%, 10%, 25% yang berarti variabel bibit X2 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produksi Y. Untuk B3 atau X3 mempunyai nilai koefisien negatif sebesar min 0,375 dengan nilai T hitung 0,293 lebih kecil dari T tabel pada taraf 1%, 5%, 10%, 25% yang berarti variabel pestisida X3
tidak berpengaruh secara signifikan pada jumlah produksi Y. Untuk beta 4, X4 mempunyai nilai koefisien positif sebesar 0,849 dengan nilai T hitung sebesar 0,403, lebih kecil dari T tabel pada taraf 1%, 5%, 10%, 25%, yang berarti variabel pupuk X4 tidak berpengaruh secara signifikan pada jumlah produksi Y. Untuk penjelasan datanya, diketahui number of iteration sebesar 18, maximum number of iteration set at 100, number of cross section 120, number of time period 1 tahun, total number of observation itu ada 120. Berdasarkan hasil analisis data di atas menunjukkan number of iteration 18, ada number of cross section menunjukkan ada 120 data, number of time periode yakni waktu yang diteliti dalam kurun waktu 1 tahun, dan total number of observation menunjukkan sampel yang dianalisis ada 120 sampel. Nah, ini termasuk data yang dianalisis. Untuk lanjutannya, berdasarkan analisis data technical efficiency estimates diperoleh mean efisiensi sebesar 0,624 kurang dari 0,8. Dikatakan tidak efisien secara teknik. Secara keseluruhan, di mana sampel karyawan 1 kurang 120 lebih besar dari lebih kecil dari 0,8, yang artinya karyawan 1 min 120 dikatakan tidak efisiensi secara teknis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.